Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ibkar dari D3 Teknik Komputer. NIM saya 22041018 ingin mempresentasikan proposal project aplikasi data pangkas. Yang pertama diawali dengan bab 1 pendahuluan dengan latar belakang, yaitu munculnya aktivitas pencatatan kas yang baik adalah pencatatan kas yang rinci mengenai kondisi keuangan. Hal tersebut tidak akan didapatkan manakala menggunakan secara manual. Kemampuan untuk menyediakan laporan keuangan secara detail juga harus ditunjang dalam pengelolaan yang diperlukan oleh bagian dan pihak manajemen dan keuangan. Pada perusahaan yang tergolong instansi dengan skala menengah ke atas masih menggunakan cara konvensional untuk melakukan pengelolaan transaksi keuangan. Bagian bendahara dan kasir merasa kesulitan ketika harus membuat laporan keuangan atau arus kas. Lalu dengan batasan masalah dan tujuan. Batasan masalah, yang pertama, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan PHP dan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Lalu sistem untuk mengetahui jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap bidang, dan juga sistem hanya akan memasukkan data, yaitu tanggal, kode rekening, uraian dan uang termasuk panjar uang pengeluaran dan sisa saldo kas. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu mengefisiensikan ketahanan dalam penyimpanan data dan mengefektivitaskan dalam penyimpanan data, lalu mempermudah dalam mengakses, mencari, serta pelaporannya. Landasan teorinya adalah yang pertama, interaksi antara manusia dan komputer, yaitu ilmu tentang hubungan antara orang dengan komputer, termasuk desain, evolusi, penerapan antarmuka pemakaian komputer sehingga mudah dipakai oleh orang lain, merupakan pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Lalu definisi kas. Menurut Mitra Bastari 2015, dalam suatu perusahaan, kas merupakan alat yang digunakan untuk pertukaran atau pembayaran untuk membiayai kegiatan operasional yang bebas dan siap digunakan. Lalu definisi aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Menurut Hadir 2008, program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain. Lalu bab selanjutnya ada bab metodologi penelitian dengan nomor 1, prosedur penelitian. Yang pertama ada rencana atau planning. Rencana atau planning yaitu merencanakan studi kasus ke suatu perusahaan yang sistem manajemen keuangannya masih manual. Lalu menyiapkan beberapa pertanyaan untuk perusahaan sebagai untuk mengidentifikasi permasalahan manajemen uang kas di perusahaan. Lalu menjadwalkan jadwal wawancara dengan salah satu perwakilan perusahaan untuk ditanyakan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan terkait masalah yang dihadapi. Prosedur selanjutnya yaitu analisis, yaitu melakukan studi kasus ke perusahaan yang telah direncanakan, mengumpulkan sejumlah data seperti manajemen uang kas dan mengaplikasikannya, lalu mencatat poin-poin penting yang menjadi permasalahan manajemen uang kas di perusahaan pada saat proses wawancara berlangsung. Lalu prosedur selanjutnya adalah perencanaan dan desain, yaitu mencari solusi atas manajemen uang kas yang masih manual, merancang sebuah desain aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan PHP menggunakan poin-poin di atas, lalu menggunakan parameter sebagai pemasukan dan pengeluaran uang kas untuk mempermudah proses pengembangan
pemasukan dan pengeluaran uang kas untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi. Dan selanjutnya implementasi, yaitu memanfaatkan manajemen yang khas pada perusahaan tersebut sebagai acuan desain aplikasi. Lalu menggunakan database MySQL sebagai pengganti buku laporan uang kas selama periode 1 bulan. Melakukan uji aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut menggunakan parameter di atas efektif dipakai, lalu menanyakan kepada pihak bendahara perusahaan terkait aplikasi yang dibuat, apakah efektif dan cocok dipakai, dan menganalisa hasil, output, dan input dari implementasi sebagai bahan untuk pengembangan aplikasi. Dan selanjutnya metode pengumpulan datanya. Ya, nomor 1 itu identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari studi kasus yang telah dilakukan terkait dengan kebutuhan perusahaan dalam manajemen uang kas dan fitur-fitur yang dibutuhkan seperti sistem penginputan data dan pelaporan data uang kas, analisis, dan selanjutnya analisis persyaratan sistem, yaitu menganalisis standar manajemen pengaplikasian uang kas pada perusahaan tersebut, termasuk fungsi dan fitur yang harus ada dalam aplikasi perusahaan. Dan selanjutnya bab selanjutnya itu jadwal kegiatan, yaitu yang tahap pertama yaitu tahap persiapan, sekiranya itu 1 minggu, yaitu mempelajari kebutuhan pengguna dan mencari referensi aplikasi sejenis, membuat daftar fitur utama yang akan ada dalam aplikasi, mengumpulkan dan menganalisis persyaratan sistem dari perusahaan terkait. Lalu tahapan kedua yaitu mendesain memperkirakan memerlukan waktu 4-5 hari. Desain data yang dimasukkan untuk membuat tampilan program yang dibuat, antara program yang dibuat dengan berdasarkan analisis data yang sudah diteliti agar terdapat kesesuaian antara program yang dibuat dengan kebutuhan data yang dibutuhkan perusahaan. Lalu tahap selanjutnya adalah coding. Coding sekiranya dibutuhkan waktu 1 minggu. Untuk pembuatan coding, algoritma, database, dan pembuatan program ini dilakukan dalam bab coding, dan setiap pembuatan source kode akan dilakukan pemecahan masalah yang harus dilakukan agar program lebih efisien untuk digunakan. Dan tahap selanjutnya adalah testing. Dalam tahap ini dilakukan uji coba program. Untuk testing ini memerlukan waktu 1 bulan. Dalam tahap ini dilakukan uji coba program yang dibuat perusahaan selama 1 bulan untuk pengecekan fungsional serta keefektifan, baik berupa desain atau source kode, agar program yang dibuat dapat memecahkan masalah yang ada dalam program ini. Lalu yang terakhir, tahapan maintenance, yaitu program yang sudah dites uji coba akan dilakukan evaluasi dan maintenance mengenai program yang masih kurang efektif dan mengalami perubahan karena kemungkinan ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan program ini agar program yang dibuat berjalan lebih efektif lagi. Hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu aplikasi pemesanan pelaporan FUS. Laporan ini mempermudah bendahara untuk melakukan proses penginputan dan pelaporan data keuangan kas secara cepat dan aman, serta membantu bendahara dalam melakukan pengolahan keuangan manajemen kas lebih teratur dan terjaga. Saran pengembangan selanjutnya adalah sebagai aplikasi mampu menampilkan waktu pemasukan serta pengeluaran uang kas supaya lebih terkontrol nantinya, dan juga penambahan fungsi jadwal pengingat untuk iuran kas, entah itu per bulan atau per minggu. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi sekalian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya tutup dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.